sewa nggone kono ki kasarane sewa nggone kono ki selama 3 bulan ki 15 juta ora apa-apa wis. Aku lagi tidak mau. Ini Bu. Dari wis lihat sih. Benar. Model baru.
Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Assalamualaikum juga untuk Bapak Ibu yang hadir via Zoom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di ruangan ini siang ini dalam rangka sosialisasi layanan belajar cerdas istimewa atau LBCI dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Bapak Singgi Sampurno SPDMA dan juga Ibu Ana selaku Kepala TU Mantiga Sleman serta Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu PA kelas 10 serta Bapak Ibu guru BK dan panitia serta Bapak Ibu orang tua kelas 10 dan anak-anak yang kelas 10 yang saya sayangi. Perkenalkan, saya Nia Anggela yang akan membantu jalannya acara pada hari ini. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya membaca susunan acaranya. Yang pertama, yaitu pembukaan. Yang kedua nanti akan ada sambutan oleh Bapak Kepala Madrasah. Yang ketiga, sosialisasi itu sendiri oleh Bapak Wakakurikulum, Pak Nurudin. Yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Yang kelima penutup. Baiklah, mari kita buka acara siang ini dengan kalimat pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah kepada Bapak Singgi Sampurno SPDMA. Waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih Ibu Nia. Bapak Ibu yang berbahagia serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan yang hadir di ruang Zoom, mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Alhamdulillah bisa hadir di ruang Zoom undangan kita pada pukul 12.30. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Wakil Kepala Bidang Kurikulum hadir di tengah-tengah kita Bapak Nurudin SPD MSI. Beliau Wakil Kepala Bidang Kurikulum sekaligus guru mata pelajaran matematika. Yang kami hormati Bapak Ibu pendamping akademik, penasihat akademik yang hari ini secara khusus hadir bersama-sama dalam rangka sosialisasi layanan belajar cerdas istimewa. Bapak Ibu orang tua siswa yang hari ini berkesempatan mengikuti sosialisasi program layanan belajar cerdas istimewa atau LBCI yang sebelumnya kita kenal sebagai layanan sistem kredit semester sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis nomor 6429 tahun 2020. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 yang hadir secara khusus dan mendapatkan undangan yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, hadirin yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan rahmatnya siang hari ini. Mari kita ikrar bilisan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang tentunya kita telah menerima anugerah kesehatan, anugerah kenikmatan, dan siang hari ini anak-anakku, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun.
Sholawat serta salam semoga terlimpahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, orang tua yang kami hormati, yang berada di ruang Zoom, mudah-mudahan suara kami terdengar, nggih, Bapak Ibu. Ada enggak yang menyambut, nggih? Mudah-mudahan, nggih. Alhamdulillah bisa bersama-sama, nggih, Bapak Ibu. Kami mohon maaf undangan untuk Bapak Ibu orang tua bersifat Zoom meeting, mengingat hari ini hari Senin, hari pertama putra-putri tercinta masuk semester genap tahun ajaran 2025-2026, dan tentunya Bapak Ibu orang tua juga sedang beraktivitas dengan berbagai kegiatan. Mudah-mudahan aktivitasnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sampai pukul berapa ini? Pukul 13 kurang sedikit masih dalam keadaan sehat, dan tentunya harapannya nanti bisa mengikuti sosialisasi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama kami sampaikan selamat dan sukses untuk putra-putri Bapak Ibu yang telah menyelesaikan semester 1 atau semester gasal tahun ajaran 2025-2026, yang salah satunya ditandai dengan penerimaan laporan hasil belajar siswa LHBS yang sudah diterima dengan baik, dicermati dengan baik, dan hasilnya insya Allah sangat memuaskan. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu anak-anak yang perlu kami tingkatkan, tentunya di semester genap ini tantangannya tidak sama, bahkan bisa jadi tantangannya lebih berat. Karena di semester 1 awalnya tentu masih bersifat ta'aruf atau belajar bersama dengan Mantiga Sleman, akhirnya sampai pada puncaknya yaitu asas, asesmen sumatif akhir semester, yang hasilnya telah diolah oleh Bapak Ibu guru dan diserahkan pada Bapak Ibu orang tua. Sebagai bukti bahwa proses pembelajaran semester gasal sudah selesai, dan sekaligus ingin mengingatkan Bapak Ibu orang tua untuk senantiasa mengawal nilai putra-putri Bapak Ibu secara akademik, yang harapannya selain akademik tentu kita ingin anak-anak juga berkesempatan mendapatkan layanan-layanan yang lain, terutama di kelas 10 ini. Dan salah satunya adalah layanan sosialisasi program LBJI atau program SKS. Bapak Ibu berhak mendapatkan sosialisasi apa itu layanan SKS atau layanan belajar cerdas istimewa. Ini bagian dari upaya madrasah sekaligus mandatori Mantiga Sleman melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6429 tahun 2020. Mantiga telah mengimplementasikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan ini sampai pada angkatan ketiga yang sekarang telah berada di semester 6 kelas 12. Sehingga sebagai angkatan yang ketiga tentunya kami ingin sosialisasikan apakah layanan belajar cerdas istimewa atau SKS ini nanti akan dilanjutkan oleh adik kelasnya yang berminat dan memiliki kecepatan belajar sekaligus syarat-syarat yang ditentukan. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini anak-anak yang telah diseleksi baik dari sisi psikolog, tes psikolognya atau skor tes IQ-nya mendekati 110 sampai 120, kemudian nanti disusuli dengan berbagai persyaratan yang lain. Sementara Bapak Ibu
Yang hadir di ruang Zoom juga kami mohon nanti bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Tentunya putra-putri Bapak Ibu yang hadir di sini selain memiliki IQ 110 juga punya kemampuan atau hasil belajar yang signifikan. Bahkan bisa jadi kemampuan dan ketahanan di dalam belajar. Membaca baik itu yang sifatnya literasi digital maupun literasi-literasi yang lain. Ini penting karena nanti dengan begitu anak-anak sudah siap untuk kami dorong mendapat layanan SKS 2 tahun atau LBCI. Bapak Ibu, layanan sistem kredit semester sebagai sebuah program MAN 3 Sleman tentunya mengawal baik yang memiliki kecepatan maupun yang mungkin perlu kami berikan remedial atau pendampingan. Tujuannya sama Bapak Ibu, semua itu sifatnya layanan, sehingga kita tidak boleh menghambat atau membatasi layanan. Hanya saja tentunya ada ketentuan-ketentuan berkaitan dengan LBCI ini. Mengingat, 1, LBCI akan ditempuh terutama yang 2 tahun. Ini 1 tahun pertama, ini anak-anak sudah semester gasal melewati, tinggal 1 semester di tahun pertama. Waduh, iya toh Pak? Iya. Tahun pertama itu sudah melewati 1 semester dengan hasil belajar yang telah diserahkan. Masih ada tahun pertama semester kedua, ini yang harus menyelesaikan 2 semester. Artinya tahun pertama ada 3 semester yang harus diselesaikan. Bisa po Pak? Ya tentu dengan pembelajaran yang betul-betul dikawal dan dipastikan anak-anak bisa menyelesaikannya. Terutama mata pelajaran yang nanti dikawal oleh Bapak Ibu secara esensial. Arti materi esensial. Maka menggunakan unit kegiatan belajar mandiri atau UKBM modul. Jadi 1 semester yang di tahun pertama ini kan 1 semester, tetapi tidak hanya menyelesaikan semester 2 saja, tetapi juga menyelesaikan semester 3. Berarti modelnya catur wulan, 3 bulan. Triwulan ke-1 dan ke-2 anak-anak sudah menyelesaikan. Nah, inilah tantangan bersama sehingga kami pastikan jika anak-anak dan orang tua mendukung program ini tentu melalui tahapan-tahapan seleksi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kurikulum. Salah satu syarat berikutnya adalah bersedia menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir itu ya standar kompetensi lulusan. Bahkan bisa disebut sebagai tugas sebelum dinyatakan lulus. Di kelas berapa? Di kelas 12. Berarti jatuh pada bulan apa? Nah, jatuh pada bulan Desember 2026. Anak-anak sudah menyelesaikan tugas akhir harapannya. Keren toh? 1 tahun menyelesaikan 3 semester, kemudian semester genap, semester gasal tahun ajaran 2026-2027, anak-anak juga harus menyelesaikan semester 4 dan semester 5. Paham ya? Ini, sehingga tolong nanti kalau masih kesulitan memahami, pokoknya ketika 2 tahun itu ya dibagi saja. Kalau teman-temannya 6 semester itu selama 3 tahun, berarti 1 tahun 2 semester, kalian 1 tahun 3 semester. Menyelesaikan 3 semester. Berarti belajar terus ya Pak? Iya. Belajar, bahkan kami juga ingin mengetahui pola belajar anak-anakku. Tujuannya apa? Banyak hal. Ini sebagai bentuk layanan
bahwa ada anak-anak yang perlu kita kawal kaitannya dengan kecepatan belajar. Dukungan Bapak Ibu termasuk di dalamnya kami telah melaksanakan sosialisasi pada siang hari ini. Tugas akhir karya ilmiah ini nanti tentu akan dipresentasikan ya. Apa Pak karya-karya yang selama 1 tahun diselesaikan. Jadi mendapatkan materi riset dan nanti ujungnya adalah membuat karya. Apakah sendiri ataukah berdua itu belum diputuskan. Tapi biasanya berdua, ya, berdua. Lebih bagus berdua. Nanti bisa support pasangan, karya ilmiah sama PPT-nya. Bapak Ibu, mengapa ini harus kami sosialisasikan? Ini sesuai dengan mandatori untuk MAN 3 Sleman. Tantangannya seperti yang saya sampaikan tadi, menyelesaikan 1 tahun 3 semester, semester 1, 2, 3, kemudian tahun kedua, tahun pertama tadi 1, 2, 3, tahun kedua 2, 4, 5, dan 6. Nanti di semester 6 tentunya akan bergabung atau digabung dalam kelas 12. Ya. Nah, pembelajarannya heterogen, tapi pada saat-saat tertentu anak-anak akan kita minta secara homogen di kelas sendiri, di ruangan sendiri. Jumlahnya maksimal 20. Minimalnya ya tentunya nanti menyesuaikan, biasanya ya tidak lebih dari 16 atau tidak kurang dari 16. Itu ya Bapak Ibu, orang tua, anak-anakku, hari ini secara khusus bismillah kami sosialisasikan program layanan belajar cerdas istimewa. Dan kita sudah meluluskan insya Allah tahun ketiga di tahun 2026 ada 20 kakak kelas yang masuk program LBCI. 20 anak ini sudah terdata di PDSS sah. Jadi termasuk 116. Kita dapat 116 peserta SNBP melalui nilai rapot. Ya. 116 ya. Saya kira-kira bisa masuk enggak? Ya, tentu Ananda harus mempersiapkan sejak sekarang. Nah, kalau mengambil program LBCI nanti Januari 2027 Ananda sudah di kelas 12. Sik mbayangke sing enak-enak ya, anak-anakku ya. Pak cepet banget, Pak. Iya. Setelah itu lagi di kampus perguruan tinggi bisa Axel, bisa kumlot, lulus termuda, bahkan menjadi mahasiswa termuda di universitas favorit di Indonesia. Ya, ada yang usianya baru 14 tahun, acung jari, 15 tahun, 15. Ya, berarti tahun 2026 ini jenengan usia 16, berarti lulus di usia 17. Ya. Perguruan tinggi 3 tahun berarti 21 sudah jadi sarjana. Nah, itu toh? Ya, itu mudahnya ya. Sehingga Bapak berharap anak-anakku nanti komunikasi dengan orang tua ya. Pak, siap tidak Bapak mendukung saya untuk masuk LBCI? Ini harus kolaborasi antara anak-anakku dengan orang tua, dengan Bapak Ibu guru juga nanti kita minta selalu komunikasi. Jika di semester 2 ketika sudah mengambil LBCI kok terlihat belum mampu beradaptasi, akan kami kembalikan ke kelas reguler ya Pak ya. Ya, nanti teknis itu ya. Pak pun mboten kuat kula Pak. Pun mampu pun mboten sah mawon dilanjut nggih. Jangan di tengah jalan wis semester 5 pun kula mboten sida tak bali neh. Nggih. Tapi insya Allah anak-anakku belajar dengan baik, sungguh-sungguh. Nyatanya 20 kakak kelas Ananda juga sudah bisa
menyelesaikan tinggal penyelesaian di semester genap ini, kelas 12. Silahkan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, termasuk menyelesaikan karya ilmiah sebagai bukti bahwa Ananda siap belajar di perguruan tinggi. Sehingga nanti harapannya anak-anakku bisa kuat di dalam membaca, termasuk menyelesaikan tugas-tugas. Belum tentu yang IQ-nya tinggi 125 ambil layanan ini. Kadang-kadang tidak mau. Karena apa? Pak, saya tipologinya orang yang tidak senang menerima tugas. Nah, karena mau jadi pemimpin kan IQ-nya tinggi loh. Saya biasanya malah memberi tugas, Pak. Ya. Wah, karena mau jadi pemimpin ya. Jadi kalau diberi tugas malah tidak selesai. Padahal bisa anaknya. Matematika lancar. Ini PR-nya atau digarap. Ya toh? Berarti PR-mu kosek. Tapi disuruh maju ya bisa. Bisa jadi anak seperti ini. Ya tidak mengambil. Tapi justru ada anak-anak yang IQ-nya mungkin sedang atau ada, tapi tugasnya rajin ya. Apapun dikerjakan ya, karena memang kuat di dalam melaksanakan tugas. Untuk itu Bapak Ibu orang tua yang ada di ruang Zoom, nanti kalau putra-putrinya ada di ruangan sini, ini baru 19 nggih. Mungkin Hanania 10A ada ya? Ya. Milati Nurus Sifa. Mana Milati? Ya. Aisyah Larasati 10B. Sabrina Izatus ya 10A Sabrina ya. Mainaru Najma betul ya 10A ya. Nur Aida Vina Zahra 10A. 10E Naila Duhita Indrawati betul ya. Ivi Khaliza Hanun 10B ya. Ini Muhammad siapa nih? Muhammad siapa? Al-Farisi. Ya, oke, 10B. Adli Araria 10A. Ahmad Sofiuddin 10A. Ya. Furqan Surya Abimanyu 10B. Ibrahim Yusuf 10B. Rasif Aska Mutasim 10G. Mohjundullah Al-Falab betul ya. Tulisannya cilik banget ini. 10R mana? Uangnya gede. Wadil Ibrahim 10B. Atelanis Mualim 10A. Ahmad Zaidan 10A. Adnan Maulana Al-Ghafar 10F. Pun 19 ada yang belum dipanggil. Ini Bapak Ibu putra-putri kita yang hari ini mendapatkan sosialisasi secara offline dan di informasinya memang ada salah satu syarat yang sudah terpenuhi yaitu terkait dengan skor tes IQ. Monggo nanti kami serahkan kepada anak-anak apakah mau diambil layanan ini tentunya dengan kuota yang terbatas supaya bisa diselenggarakan kegiatan layanan belajar cerdas istimewa. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Ini mudah-mudahan nanti secara teknis dengan Pak Nurudin apa yang akan disampaikan terkait layanan belajar cerdas istimewa. Dan tentunya ada lembar-lembar berikutnya yang harus disiapkan dan tentunya setelah ini bisa berkonsultasi dengan BK, boleh ya, dengan Bu Nia nanti, Bu saya mantep mboten nggih. Nah, atau dengan Bapak Ibu orang tua setelah di rumah. Bapak Ibu ya, jangan bapaknya saja, jangan ibunya saja, dua-duanya ya. Pak, jadi silahkan ya. Berdua dikomunikasikan karena setelah ini kami akan layani layanan belajar cerdas istimewa untuk anak-anakku semuanya yang memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Matur suwun, terima kasih. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Singgi Sampurno SPDMA untuk sambutannya.
Baiklah, menginjak acara selanjutnya yaitu acara sosialisasi program layanan belajar cerdas istimewa yang akan disampaikan oleh Wakakurikulum Bapak Nurudin Mahmud SPD MSI. Kepada Bapak Nurudin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kepala Madrasah yang kami hormati, Bapak Singgih Sampurno SPD MA, Ibu Kepala Tata Usaha Ibu Susana Widyawati SPD yang kami hormati, Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu PA, pembimbing akademik yang kami hormati, serta panitia seleksi LBC yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu di acara Zoom bagi Bapak Ibu yang ada di luar ruang ini. Alhamdulillah di ruang ini dihadiri oleh para siswa yang memang sudah terpilih untuk mengikuti beberapa ketentuan untuk seleksi. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan edaran yang Bapak Ibu sudah baca mungkin ya di grup pembimbing akademik, ada grup orang tua. Nah, di grup orang tua itu lewat pembimbing akademik, namanya sekarang pembimbing akademik, kalau dulu namanya wali kelas gitu ya. Dulu wali kelas, sekarang namanya pembimbing akademik, karena kita menggunakan sistem layanan SKS, maka namanya pembimbing akademik. Pembimbing akademik putra-putri Bapak Ibu sudah menyampaikan di grup tentang SE, surat edaran terkait layanan belajar cepat 2 tahun atau kami singkat dengan LBC atau LBCI, layanan belajar cepat atau layanan belajar cerdas istimewa 2 tahun. Ini merupakan angkatan keempat. Kalau terlaksana ini angkatan pertama ini ada 18 anak. Semuanya sudah masuk ke PTN, hanya 1 anak yang belum masuk. Tetapi memang 1 anak ini berkehendak di perguruan tinggi swasta. Memang sudah mantap di swasta, yang lain sudah di negeri. Kemudian yang angkatan kedua ada 16 anak juga sudah ke PTN yang dikehendaki juga. Angkatan kedua malah ada yang ke luar negeri. Karena 1 anak ini diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri, diterima di 3 perguruan tinggi luar negeri, dan yang 1 diterima di UNJ. Jadi dia diterima di 4 perguruan tinggi. 1 UNJ jurusan pendidikan fisika, kemudian yang 3 di luar negeri. Kemudian akhirnya diambil yang 1 yaitu pendidikan di luar negerinya. Dan dia mengambil fisika. Dan dari 3 ini perguruan tinggi luar negeri ini, yang 1 full beasiswa, yang 2 separuh, yang 1 tidak ada beasiswa. Yang diambil adalah yang separuh bayar, separuh beasiswa. Karena ini yang universitas terbaik di dunia. Jadi dia mengambil di 1 perguruan tinggi luar negeri. Ini anak LBCI. Yang 16 anak, 1 anak salah satu ke luar negeri itu. Kemudian yang angkatan ketiga ini baru kelas 12, berjumlah 20 anak. Jadi belum lulus, nanti kita akan luluskan di tahun ini juga. Kemudian ini tahun keempat, kita akan menjaring. Ini menjaring, sebelum dijaring tentunya ada sosialisasi. Kami sosialisasikan program layanan belajar cepat 2 tahun ini di Mantiga Sleman ini, yang mana di sini kita sampaikan latar belakang
diadakannya layanan cepat ini karena memang melihat dengan perkembangan pendidikan menuntut layanan yang adaptif. Kemudian peserta didiknya diharapkan karena mempunyai kemampuan akademik yang tinggi, maka kita adakan layanan ini. Kemudian juga perlu ada layanan khusus agar potensi anak itu bisa berkembang lebih optimal lagi. Jadi punya kemampuan tinggi maka kita layani. Kemudian dasar hukumnya ini kita adakan LBC ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tentang tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga mandat dari Dirjen Pendis Nomor 6429 tahun 2020 tentang penunjukan Mantiga Sleman sebagai madrasah penyelenggara layanan SKS. Karena penyelenggara layanan SKS berarti belajarnya bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Karena 2 sampai 4 maka kita melayani 2 tahun dan melayani 3 tahun. Tetapi mohon maaf kita tidak melayani 4 tahun. Ya. Nah kalau ada yang mau 4 tahun, kayaknya tidak ada ya. Kalau sampai 4 tahun kita buka nanti mungkin ada kesan berbeda. Sekolah sampai 4 tahun. Jadi kami tidak mengadakan yang 4 tahun. Kemudian tujuan program LBC ini mengoptimalkan potensi akademik peserta didik, efisiensi masa studi, kemudian mencetak lulusan unggul berkarakter dan berdaya saing. Sasaran peserta program ini tentunya kelas 10. Kelas 10 Mantiga Sleman. Tahun ajaran 2025-2026. Pertama, harus memiliki potensi belajar kuat. Nah, ini dari mana kita tahu motivasi belajar kuat? Tentunya dari beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah hasil psikotes. Kemarin di hari Senin tanggal 29 September 2025 sudah diadakan psikotes oleh lembaga psikiater yaitu dari Fokus. Nah, dari hasil itu nanti akan terbaca masing-masing anak apakah anak ini punya motivasi belajar yang kuat, mempunyai gaya belajar apa, kemudian dia mempunyai kelebihan apa dan sebenarnya sudah terbaca di situ. Termasuk IQ-nya terbaca juga di situ. Kemudian sumber lain juga dari pembimbing akademik, laporan dari pembimbing akademik. Kemudian nanti juga motivasi belajar kuat ini juga akan ada wawancara. Jadi ada wawancara dari pembimbing akademik dan juga wawancara dari tim khusus seleksi. Kalau pembimbing akademik ini laporan dari kesehariannya yang sudah diamati oleh pembimbing akademik. Kemudian syarat lain, siswa prestasi akademiknya, IP di rapot semester 1 itu minimal 83. Kalau tidak 83 berarti tidak bisa masuk syarat. Gitu nih. Jadi nilai rapot siswa Mantiga Sleman kelas 10 kemarin sudah di semester 1 sudah kami bagikan dan bisa dicek apakah rata-rata IP-nya 83 atau enggak. Kalau kurang dari 83 maka tidak memenuhi syarat. Syarat minimal adalah 83. Kemudian syarat yang lain adalah skor IQ. Skor IQ minimal 110. 110 ini termasuk kategori jadi kemarin kita sudah melakukan tes dan hasilnya sudah terbaca ya. Ini hasil dari tes dari anak-anak kita, saya hidden aja ya. Ini 120 ini kategorinya superior. Anak kita ada yang IQ-nya 120, dia termasuk superior. Tapi hanya satu anak, itu satu anak di kelas 10A. 120 IQ-nya. Kemudian di sini sudah ada pembacaannya, dia superior. Ini ada yang ini ada ketentuan, ada BS, BR, ini ada
ada kriteria-kriteria komponen-komponen. Kemudian di sini dia sosialnya, sainsnya, verbal, hitungan mekanikal ini urutannya. Pertama dia sosialnya bagus, yang kedua sains, yang kedua verbal, yang ketiga hitungan, yang kelima mekanikal. Nah, ini akan menjadi bahan kami juga untuk mendiskusikan apakah anak ini layak masuk LBCI. Kemudian ada yang IQ-nya di atas rata-rata 118, ada 2 anak. Kemudian 115, ini ada 2 anak. Kemudian yang 113 juga ada beberapa anak itu. Jadi kami mengambil yang 110 sampai 120. Sehingga total yang terambil dari hasil psikotes, kami bekerja sama psikotesnya dengan psikotes fokus. Dengan psikotes fokus. Ini kita laksanakan di September kemarin, tanggal 29 tadi ya, secara serentak bersamaan dan menghasilkan nilai IQ seperti itu. Jadi pelaksananya satu, bukan beda-beda lembaga. Nah, jadi ada 24 anak yang terseleksi IQ-nya 110 sampai 120. Dari 110 sampai 120, ada 24 anak. Dari 24 anak ini ternyata yang nilai IP-nya 83 minimal, ini ada 23 anak. Jadi ada yang IQ-nya rentangnya di antara 110 sampai 120, tetapi rapotnya di bawah 83. Berarti dia tidak masuk layanan ini. Ada itu, ya rentang IQ-nya ada itu, tetapi ada. Ada juga ya dari hasil itu beberapa anak hasilnya ya IQ-nya kurang dari itu, tapi IP-nya bagus, itu ada. Macam-macam kriterianya. Bapak Ibu bisa cek di rapot anak-anak. Dan hasil tes psikotes sudah dibagikan. Jadi bisa Bapak Ibu baca, Bapak Ibu orang tua bisa cek anak saya itu bagaimana atau sebenarnya gaya belajar anak saya itu apa atau bagaimana atau itu sudah ada detail di situ. Bapak Ibu orang tua dan anak-anak juga bisa baca sendiri. Saya punya kemampuan apa, saya punya kelebihan apa, bisa dicek sendiri. Saya IQ-nya berapa, maka bagaimana saya melejitkan, nah itu monggo untuk bisa dipelajari. Kemudian syarat berikutnya juga kesiapan mental, artinya harus siap, bersedia, sanggup. Di situ kesiapan berarti harus mengisi syarat kesanggupan untuk mengikuti layanan 2 tahun. Harus mengisi syarat. Jadi nanti kita berikan form, dokumen kesanggupan untuk siap mengikuti layanan 2 tahun. Termasuk kesanggupan orang tua. Artinya orang tua menyetujui sanggup anaknya ikut layanan 2 tahun. Kenapa orang tua kami libatkan? Karena tentunya orang tua yang akan mensupport, memotivasi anaknya supaya belajarnya sukses. Karena dukungan orang tua sangat penting, tidak hanya dari madrasah. Orang tua juga berpotensi untuk mensukseskan anak. Jadi nanti persetujuan orang tua ini penting. Setuju enggak putra-putrinya masuk SKS layanan 2 tahun? Karena ini namanya 2 tahun dengan 3 tahun berbeda waktu. Artinya bayarnya lebih cepat. Maaf ya. Nah, kalau masalah bayar lebih cepat ya 2 tahun ya dengan 3 tahun. Siap enggak bayar cepat? Itu harus dipertimbangkan juga. Oke. Jadi nanti di layanan 2 tahun ini akan mendapatkan layanan belajar khusus, kemudian ada pendampingan secara akademik. Nanti anak-anak harus mengikuti SOP layanan 2 tahun. Kemudian wajib menyelesaikan tugas akhir. Kita berciri khas madrasah riset. Nah, maka anak-anak LBCI harus menghasilkan berupa karya ilmiah. Sanggup enggak menghasilkan karya ilmiah? Nah, dan anak LBCI harus punya satu, yaitu laptop. Harus punya laptop sehingga ngetik sendiri, punya ini sendiri-sendiri, ya. Harus punya laptop. Sehingga nanti harapannya ketika penulisan bersama-sama di kelasnya tidak terganggu, gitu ya. Itu. Jadi itu.
Kemudian mekanisme seleksi, ini kita udah laksanakan psikotes di tanggal 29 dari Senin tahun 2025 di ruang kelas masing-masing oleh psikiater lembaga fokus. Kemudian di hari Jumat kemarin tanggal 2 Januari 2026 kita sudah mengadakan rapat panitia. Kemudian hari ini Senin 5 Januari 2026 jam 12.30 sampai selesai kita sosialisasikan program kita. Sebelumnya ini sudah kita share di grup orang tua dan kami mohon orang tuanya bisa mengikuti Zoom. Mohon maaf kami hanya memfasilitasi lewat Zoom, tidak bisa mengundang Bapak Ibu untuk hadir di madrasah karena beberapa hal sehingga kami tidak bisa mengundang Bapak Ibu untuk hadir ke madrasah. Kemudian penjaringan oleh panitia akan dilaksanakan di hari Senin sampai Rabu tanggal 5 sampai 7 Januari 2026. Kemudian di hari Kamis tanggal 8 Januari akan ada wawancara, baik wawancara siswanya diwawancarai, kemudian juga wawancara calon wali siswa. Jadi orang tuanya siswa atau yang mewaleni itu kita wawancarai juga. Kemudian tanggal 9 Januari kita adakan rapat hasil psikotes dan rapat hasil wawancara. Kemudian di tanggal 12 Januari kita umumkan siapa yang akan mengikuti LBCI angkatan keempat ataukah malah tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, gitu ya. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat berarti LBCI-nya angkatan keempat tidak ada. Kalau tidak ada yang memenuhi syarat. Kalau ada yang memenuhi syarat dan secara kuota atau jumlah bisa dilaksanakan, ya kita akan lanjutkan program LBCI ke angkatan keempat. Tetapi nanti seandainya kok tidak memenuhi syarat, tidak ada LBCI, insya Allah kita akan mengadakan program lain karena kita madrasah riset, ada kelas riset. Nah ini penggantinya LBCI ini. Ya, lah terus gimana Pak? Apakah sama ya pembelajaran LBCI dengan kelas riset ini? LBCI itu kelas sains, bukan kelas sosum, bukan kelas agama, bukan program keagamaan. Jadi LBCI itu sains. Jadi yang masuk LBCI harus siap masuk ke sains, gitu ya. Jadi kuliahnya besok sains. Kemudian kelas riset ini nanti seandainya LBCI nggak jalan, maka kita gantikan dengan kelas riset. Kelas riset ini juga sains, sama-sama sains. Cuma bedanya di waktu. Kalau waktu LBCI 2 tahun, kalau riset ini tetap 3 tahun. Kalau LBCI ini tidak diperkenankan mengikuti kegiatan ekstra. Bagi yang terjaring, bagi yang bersedia sanggup kemudian masuk kelas LBCI, tidak diperkenankan ikut kegiatan ekstra. Hanya diperbolehkan ekstranya adalah riset dan olimpiade. Selain itu tidak diperkenankan. Jadi yang kalau masuk LBCI siap-siap tidak ikut ekstra. Siap-siap tidak jadi pengurus BPH. Siap-siap tidak bisa jadi pengurus OSIS atau Dewa. Nah gitu. Itu LBCI. Jadi anak-anak LBCI seperti itu, tidak ikut BPH. Kalau kelas riset besok ini masih bisa ikut karena 3 tahun. Jadi masih bisa ikut jadi BPH, masih bisa ikut ekstra. Nah, nanti kita tekankan di riset. Itu bedanya di riset. Nah, jadi anak-anak yang besok yang ini kok ternyata kok LBC ini ternyata tidak lanjut ke angkatan keempat, maka ada kelas riset. Kalian bisa ikut kelas riset. Nanti untuk informasi lanjut akan kita segera informasikan. Pak, apakah pakai IP ya Pak? IP rapot ya Pak? Nanti kita rapatkan lagi. Pak, apakah pakai IQ Pak? Nanti akan kita rapatkan lagi. Informasi akan kita sampaikan menyusul. Itu. Yang jelas ini nanti kalau LBCI tidak ada syarat yang memenuhi, berarti kita lanjutkan kelas riset. Kemudian untuk mekanisme seleksi LBC ini ya, ada Februari, Maret, ini ada pembekalan kecakapan numerik, kemudian ada AMT, parenting, kemudian ada speed learning. Jadi kita bekali gitu.
Dan kelas LBC ini pembiayaannya tentunya berbeda dengan kelas reguler. Karena waktunya lebih cepat, bayarnya lebih cepat. Dan nanti akan kita tawari program-program khusus untuk yang LBCI dengan persetujuan orang tua, berarti nanti kita laksanakan. Kalau disetujui, berarti nanti ada penambahan di pembiayaan. Oh ternyata mau kita ini aja LBCI kita pergi ke kampus-kampus UNJ, misalnya ke UPN, ke UGM, UIN, supaya kita tambah wawasan Pak, boleh. Tapi kan perlu pembiayaan, berarti disepakati. Oh ternyata kalau keliling ke sini biayanya sekian, sepakat enggak? Orang tua sepakat, jalan. Pak ini Pak, ke luar negeri Pak, Malaysia, wah disepakati ya udah. Kalau ada biaya sanggup pergi ke Malaysia. Ke luar negeri Pak, ke Turki Pak, wah kalau ada biaya. Jadi kesepakatan itu. Ya, kalau enggak ya enggak jalan. Jadi program-program nanti akan kita tawarkan di LBCI. Dan nanti kalau LBCI enggak jalan, kembalilah ke riset. Nah, riset kita akan programkan juga seperti itu. Gitu ya. Jadi bagi yang kalian pengen sukses, ini riset ini luar biasa loh. Riset ini banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri dengan risetnya. Juara riset dengan hasil karyanya bisa menjuarai, akhirnya masuk PTN lebih mudah. Tuh, maka jangan sepelekan riset. Bagi yang sudah masuk riset, tekuni dengan benar, gitu ya. Gitu. Itu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang LBCI 2 tahun ini hanya 2 tahun. Masuk kalian kan anak-anak kan masuk 2025. Lulusnya berarti 2027. Juni 2027 sudah selesai. 2 tahun. Lah seangkatamu belum lulus, lulusnya 2028, setahun lebih cepat, itu LBCI 2 tahun. Lah tahun pertama ini semester 1 sudah kalian lalui sampai Desember kemarin. Semester 2 kapan? Januari sampai Maret semester 2. 3 bulan selesai semester 2. Setelah itu semester ketiga April sampai Juni 3 bulan selesai. Setelah itu Juli sampai September 3 bulan selesai. Setelah itu Oktober sampai Desember 3 bulan selesai. Setiap bulan ujian, assessment selesai. Jadi belajarnya pelayon, lari, harus cepat, maka harus siap. Makanya tadi kalau siap masuk LBCI harus siap berlari. Maka kesehatan penting juga. Kesehatan, kemudian motivasi belajar, daya juang, keistiqomahan belajar penting sekali. Pandai mengatur waktu juga. Kalau nggak pandai mengatur waktu, nanti akan ketinggalan. Ya itu. Nah nanti 2 tahun seperti itu ya. Itu yang program LBCI 2 tahun. Dan nanti tadi kok ternyata pada nggak ikut ternyata dijaring kok nggak ada yang ikut. Maka kita akan buka kelas riset. Kelas riset nanti ya mirip dengan LBCI. Arahkan ke sana gitu. Gitu informasi tentang LBCI, layanan belajar 2 tahun. Bapak Ibu yang kami hormati di meeting Zoom dan anakku sekalian, itu beberapa informasi dari kami. Kalau ada hal yang mau ditanyakan, kami persilakan. Sementara begitu ya dari kami. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ada pertanyaan di link Zoom-nya? Sementara ada ya ini ada beberapa ya. Oke, coba kita cek di situ. Ini hanya teknis tadi ya, teknis. Bentar saya tayangkan. Izin anak kelas berapa yang ikut? Yang ikut apakah IQ-nya 110? Anak-anak yang ikut adalah kelas 10 yang ikut ya. Pertanyaan tak jawab. Yang ikut apakah IQ-nya 110? Ya, 110 bisa ikut sampai 110 ke atas. Kalau di hasil tes IQ 110 sampai 120. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau sudah terseleksi 24 anak, terus masih ada kan kesempatan bagi anak yang lain enggak? Nah, itu. Jadi ini tidak ada penyeleksian lain karena yang terpenuhi hanya 23 bukan 24. IQ-nya yang 110 sampai 120 itu ada 24 anak. Kemudian yang IP-nya 83 minimal itu 23 anak. Jadi ada 1 anak yang tidak ikut. Jadi hanya 23 anak.
apakah syaratnya sama untuk kelas riset? Nah, untuk kelas riset nanti akan kita tata ulang lagi untuk informasinya lanjut setelah penjaringan selesai, langsung kita susulkan riset seandainya kelas LBCI tidak terpenuhi atau tidak berjalan. Karena maaf, karena beberapa madrasah ada yang berhenti karena tidak memenuhi syarat. Jadi siswa-siswanya itu tidak ada yang bisa memenuhi syarat untuk masuk 2 tahun. Akhirnya tidak melaksanakan 2 tahun. Beberapa madrasah ada yang berhenti. Kemudian apakah syaratnya sama untuk kelas riset? Nanti akan kita informasikan lanjut nih. Tetapi ya gambarannya seperti itu, kelas riset itu pasti harus bisa membuat karya ilmiah. Karena kuliah itu harus bisa, kan gitu. Sehingga anak-anak riset itu nanti harus jadi juara kalau bisa. Jadi itu targetnya seperti itu. Izin bertanya, apakah anak yang minat di bahasa masih bisa ikut LBCI? Nah ini jadi tadi sudah kami sampaikan hanya 23 anak tadi ya. Itu. Jadi kalau minat di bahasa, ya kalau terjaring dari 23 itu ya bisa ikut mengisi syarat-syarat berikutnya. 2 poin IP dan IQ memenuhi, apakah masih bisa mengikuti seleksi? IQ dan IP memenuhi ya lanjut bisa ikuti seleksi. Kemudian berapa kuota minimal agar program LC ini dilaksanakan? Ya nanti kita akan cek, kami melaksanakan mengadakan program LBC ini angkatan pertama ada 18, angkatan kedua 16, angkatan ketiga 20. Jadi minimal memang 16. Kami adakan 16. Gitu ya. Kemudian bismillah, apakah putra kami IQ 105 namun nilai rapor 80 apa bisa ikut seleksi? Mohon maaf karena IQ-nya tidak memenuhi, maka mohon maaf sekali belum bisa diikutkan. Sudah pertanyaan sudah saya jawab semua ya. Pertanyaan sudah terjawab. Oke. Oke Bapak Ibu yang di Zoom mungkin mau bertanya langsung boleh tunjuk jari. Untuk yang di chat sudah kami jawab semua. Atau mungkin dari Bapak Kepala Madrasah mau menambahkan? Sambut nih. Oke, monggo Bu Nia, saya silakan moderator. Izin Ustadz mau bertanya Ustadz. Oke, monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Triana Suryaningrat, orang tua dari Aisyah Larasati Putri, yang kebetulan ingin menanyakan hal yang sudah ditanyakan sebelumnya di chat Ustadz, berkaitan dengan ketertarikan anak. Kalau tadi informasi yang disampaikan bahwa LBCI ini hanya arahannya adalah untuk sains ya. Sedangkan anak kami ini punya minat di sastra dan desain komunikasi visual, kurang lebih seperti itu. Namun 2 poin IP dan IQ memenuhi. Apakah dengan minat anak untuk ngambil jurusan kuliah bahasa dan desain itu masih bisa mengikuti LBCI atau tidak? Atau hanya khusus untuk sains saja? Seperti itu Ustaz. Jazakallahu khair. Mohon jawabannya. Ya, terima kasih Bapak. Bapak siapa tadi? Maaf lupa. Bapak Triana, Pak. Bapak Triana. Nurudin, betul. Ya, terima kasih Bapak Triana. Jadi kelas LBC ini, layanan LBC ini hanya untuk sains. Jadi kami belum bisa menyediakan atau memfasilitasi di soshum maupun di bahasa dan agama. Jadi kami hanya fokuskan ke sains. Sehingga mata pelajarannya nanti arahnya ke sains. Sehingga kalau jurusan bahasa dan desain kasihan nanti kalau pelajaran sainsnya lemah. Nanti kalau dalam perjalanannya lemah malah nanti ketinggalan. Kami malah merasa kasihan. Jadi lebih baik kami sarankan untuk tetap ikuti aja yang 3 tahun gitu. Itu Bapak. Monggo yang lain. Nggih, sami-sami. Baik, untuk sesi tanya jawab mungkin dari anak-anak yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh? Silahkan. Apakah sudah Silakan jelas? tanya. Ada mungkin yang mengganjal? Boleh, ada yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tanya lewat Zoom. Baik, silakan Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Anak kami itu
untuk IP-nya masuk. Tapi untuk IQ-nya kalau nggak salah belum masuk, belum bisa masuk. Itu masuk di ikut sosialisasi ini, apakah semuanya diikut sosialisasi apa cuma sebagian ya? Atau berkesempatan yang di kelas riset? Atau bagaimana Bapak atau Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf dengan Bapak siapa nggih? Bapak Muhtar. Bapak Mukhtar. Terima kasih pertanyaan Bapak Mukhtar. Saya langsung jawab ya. Jadi Bapak Mukhtar, terima kasih tadi sudah menyampaikan pertanyaan juga. Jadi untuk IP-nya masuk, IQ belum, maka mohon maaf Bapak belum bisa mengikuti LBCI. Kemudian untuk sengaja kami undang semua orang tua ataupun wali siswa kelas 10 sengaja, tidak hanya yang terseleksi di 23 anak ini sengaja, biar orang tua dan siswa itu juga mengetahui ternyata ada kelas riset gitu ya. Seandainya nanti di kelas LBCI enggak ada, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka akan kita adakan kelas riset sehingga putra-putri Bapak Ibu bisa mengikuti kelas riset. Untuk syarat-syarat kelas riset mohon maaf akan kami buatkan dulu setelah LBCI ini memang tidak ada pesertanya. Kalau memang tidak ada pesertanya langsung kita buatkan kelas riset. Untuk syarat-syaratnya menyusul nih Bapak Ibu, nanti kami sampaikan, entah itu pakai IQ, entah pakai rapot, tapi insya Allah akan kami permudah. Artinya syaratnya mungkin tidak seketat ketika LBCI gitu nggih. Sehingga biar memberi kesempatan anak-anak yang benar-benar tertarik di riset bisa masuk riset, harapannya kan gitu. Gitu Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Matur suwun. Oke, sami-sami. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, terima kasih bisa kami bertanya Bu. Saya Ujis dari orang tua siswa kelas 10R ingin menanyakan terkait dengan riset ke depannya. Setelah kami menerima raport Ananda, kami melihat Ananda kami cenderung ke bahasa. Apakah di riset juga nanti kelak misalnya ada kelas risetnya itu ada pendalaman terkait bahasa tidak Bu? Terima kasih, mohon jawabannya. Ibu S ya tadi ya? Maaf. Jadi putra-putrinya itu tadi cenderung ke bahasa gitu Ibu? Iya, sepertinya di bahasa Arab. Oh, bahasa Arab, berarti ke arah agama ya. Nah, kalau cenderungnya ke bahasa Arab, kami sarankan malah ke keagamaannya diperdalam. Jadi begini Bapak Ibu semua peserta Zoom, kelas 10 itu belum ada penjurusan. Jadi semua kelas 10 itu belum ada penjurusan sains, sosum maupun keagamaan, belum ada penjurusan. Nah, nanti di kelas 11 baru akan ada penjurusan. Jadi penjurusan dimulai di kelas 11. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu kok memang benar-benar pandai di bahasa Arab, kami sarankan masuk ke keagamaan, dalami itu bahasa Arab, besok masuk ke sastra Arab. Itu malah lebih bermanfaat daripada nanti ke mapel lain atau pilihan yang lain. Jadi malah ikuti aja minat bakatnya apa, dia sukanya apa, difasilitasi. Gitu. Kalau bahasa Arabnya bagus, ya itu kan rugi kalau disia-siakan. Jadi kami sarankan malah besok ketika kelas 11 konsultasi ke BK. Ketika naik kelas 11, ini anak saya seperti ini. Nanti bisa untuk kelas 10 BK-nya ada Bunia yang MC nih ya, Bunia Angelia SPD, kemudian ada Bu Reni. Nanti bisa konsultasi. Kalau kurang mantap konsultasi ke BK. Konsultasi bisa datang ke madrasah tapi janjian dulu atau via Zoom itu ya. Tapi janjian, intinya janjian. Mau video call, mau WA-an dan sebagainya, tolong untuk janjian dengan BK. Nanti pengen tahu anaknya bagaimana, jurusannya apa, itu bisa konfirmasi ke BK. Itu nggih. Jadi monggo dimantapkan putra-putrinya biar nanti lulus itu benar-benar bisa optimal maksimal gitu. Terima kasih Bu. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Pertanyaan lagi Pak.
Masih ada mungkin Bapak Ibu yang di Zoom atau dari anak-anak sekalian? Izin bertanya Bapak. Oke, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Oktin, ibu dari Muhammad Ibrahim Yusuf. Saya ingin bertanya, kaitannya dengan kuota LBCI, nggih. Itu apakah harus 24 siswa? Kemudian kalau misalnya berdasarkan tes, berdasarkan seleksi, ternyata kok kurang dari 24 siswa, apakah nanti akan beralih ke kelas riset, Bapak? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Oktin. Jadi kami sampaikan untuk kemarin anak-anak sudah tes, sudah psikotes nih. Dari hasil psikotes itu yang IQ-nya 110 sampai 120 itu ada 24 anak. Kemudian yang IP-nya dari 24 anak itu yang IP-nya 83 dan ke atas, 83 dan ke atas itu hanya 23. Sehingga 24 berkurang 1 jadi tinggal 23. Apakah kuotanya 24 atau 23? Kuotanya sebenarnya kami seperti yang kami sampaikan tadi, kelasnya angkatan pertama 18, angkatan kedua 16, angkatan ketiga 20. Jadi kami mengambil 16. Kalau tidak termin 16 maka akan kami bawa anak-anak yang berkehendak ke seperti LBCI, berarti artinya ke sains, kami bawa ke riset, kelas riset. Jadi nanti Bapak Ibu putra-putrinya sudah enggak memenuhi IQ-nya, IP-nya enggak, tapi berkehendak ke riset, nanti kami akan informasikan tentang kelas riset. Gitu nggih. Jadi tidak terbatas kelas riset itu hanya untuk anak-anak yang 23 atau 24 tadi gitu. Gitu Ibu Oktin? Nggih, matur nuwun Bapak. Iya, sami-sami. Silakan Bapak Handoko. Bapak Handoko, monggo. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan Bapak, saya orang tua dari Mas Ahmad Zaidan. Izin bertanya Bapak. Monggo Bapak. Untuk kota LBCI itu kan terbatas, nggih. Nanti kalau ada peminatan dari siswa lain untuk akan dibuatkan kelompok atau kelas riset. Saya mau tanya, apakah kelas riset itu seperti kelas reguler yang lainnya 3 tahun atau seperti gimana? Terus yang kedua itu tadi di LBCI tadi ada pembuatan karya ilmiah, nggih. Untuk karya ilmiah itu pembuatannya setiap di akhir semester atau di semester paling akhir, Pak? Mohon maaf tadi itu saya sempat terputus nggak ngikuti Zoom masalahnya. Oke. Terus untuk pembelajarannya itu apakah seperti jam-jam pembelajaran seperti kelas lainnya, Pak? Atau mungkin ada tambahan jam pembelajarannya? Waktu jam pembelajarannya. Ya, itu aja Bapak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Handoko. Kami bantu untuk menjawab. Jadi untuk LBC ini memang disyaratkan nanti ketika di semester 5 itu membuat karya ilmiah. Jadi hanya sekali sebagai syarat kelulusan. Gitu ya? Paling akhir. Iya, paling akhir. Semester 5 paling tidak. Paling semester 5. Kalau bisa semester 5 sudah membuat karya ilmiah. Nanti kita dampingi. Nanti ada guru riset untuk membuat karya ilmiah. Gitu. Kemudian tadi menyampaikan tentang kelas riset itu bagaimana nanti kalau LBC ini tidak terpenuhi syarat-syaratnya maka kami akan beralih ke kelas riset. Nah ini 2 tahun atau 3 tahun? Ya tetap Bapak 3 tahun karena kalau 2 tahun namanya nanti jadi LBCI. Jadi kami tetap 3 tahun jadi kayak kelas reguler. Kalau yang riset ini masih bisa ngikuti ekstra, tapi kalau LBCI nggak boleh ikut ekstra. Nah itu, karena 2 tahun cepat sekali, maka dilarang ngikuti ekstra. Kalau udah masuk LBCI nggak boleh ekstra kecuali riset dan olimpiade. Dan lomba-lomba yang mungkin sudah pernah juara, misalkan nih sejak SMP apa mungkin waktu SMA juara lari ya tetap boleh.
ikuti ekstra lari ya boleh karena juara membawa juara. Nanti bisa malah kejuaraan itu bisa dipakai untuk senjata masuk perguruan tinggi negeri. Kalau sudah punya modal di awal diteruskan malah justru juaranya dilanjutkan. Juara karate, juara, itu teruskan aja malah. Jangan terus berhenti gitu. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke kami. Jadi gitu. Jadi Pak Andoko begitu. Jadi kelas riset ini rencana kami tetap 3 tahun seperti reguler, maksudnya sama, tetapi maaf pembelajarnya lebih cenderung ke sains, kemudian tentunya banyak ke risetnya. Supaya anak-anak benar-benar hebat di risetnya, jadi peneliti hebat, kemudian nanti bisa diterima di PTN, benar-benar cepat diterima di PTN. Harapan kami begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Bapak. Baik, ada satu lagi tuh yang raise hand, Pak. Monggo Bu Nani. Silakan Ibu Nani. Halo, apakah sudah terdengar? Monggo mungkin bisa didekatkan kayak kurang keras ya. Ya mic-nya agak didekatkan Ibu. Ya. Oh ya sebentar. Apakah sudah terdengar? Sudah terdengar tapi kecil Ya, begitu. cuma volumenya aja kecil. Halo? Mungkin didekatkan volumenya. Atau mungkin bisa kalau memang agak terkendala bisa lewat chat. Apakah sudah terdengar? Nah, sudah mulai terdengar. Sudah Ibu. Silakan. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Tadi sudah dijelaskan kalau untuk yang kelas LBCI itu harus memenuhi 2 syarat tadi nggih, yang IP sama AKI begitu. Nah, kalau kebetulan anak saya tidak masuk yang salah satunya begitu, jadi kan tidak bisa masuk yang LBCI itu begitu. Nah, harapan kami kalau misalnya nanti kelas LBCI itu tetap diselenggarakan, apakah ada kemungkinan untuk yang kelas riset itu juga dilaksanakan begitu? Karena kebetulan memang anak saya itu kemarin ekstranya milih yang riset itu begitu, jadi kayaknya kok dia itu suka yang ke riset gitu loh. Apakah bisa diusulkan begitu meskipun nanti yang kelas LBCI itu jalan, kelas riset juga jalan begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampun Bu Nani ya. Ya, kami bantu jawab Bu Nani. Jadi untuk kelas LBCI ini memang 2 tahun dan syaratnya memang tadi harus IQ terpenuhi, kemudian IP terpenuhi. Kalau tidak masuk, apakah nanti akan ada kelas riset? Kami jawab bantu. Jadi tadi kami sampaikan kalau LBCI ini tidak ada yang memenuhi maka akan kami bentuk kelas riset gitu kan. Kalau LBCI-nya angkatan 4 tidak ada maka muncullah kelas riset. Terus kalau LBCI ada berarti kelas riset tidak ada kan, pertanyaannya tadi begitu. Kami memang tidak akan melaksanakan kelas riset tetapi masih tetap membantu anak-anak yang pengen riset. Jadi anak-anak yang pengen riset itu kami minta untuk ikut ekstra, mengambil ekstranya itu ekstra riset dan olim gitu ya. Jadi ini saya lihat juga anak-anak, beberapa anak di sini tuh anak-anak MRC, bener ya? MRC itu memang kegiatan di ekstra mereka Mayoga Research Club gitu ya. Nah, itu masuk ke situ. Jadi kalau putra-putri Bapak Ibu itu pengen ke riset, masuk MRC, Mayoga Research Club. Sehingga nanti di situ dibimbing riset, sehingga nanti ekstranya itu yang ngambil di riset. Gitu Ibu Nani. Jadi tetap kami bantu di riset walaupun nanti kelas LBC ada, tidak ada kelas riset, tetapi nanti putra-putri Bapak Ibu bisa ikut kegiatan di ekstranya di riset. Kalau di kelas memang sudah ada pelajaran PPMB yang memang itu arahnya ke riset. PPMB adalah pelajaran untuk pelajaran riset sebenarnya kan gitu. Sehingga nanti putra-putri Bapak Ibu ditambah selain di pelajaran di di KBM-nya juga nanti di ekstranya ditambah gitu. Kalau pengen tambah lagi ya nanti berarti ekstranya diperdalam lagi. Gitu Ibu Nani. Bagaimana Ibu Nani? Oke, sudah baik matur nuwun. Bapak tadi ada yang di chat. Masih ini ada pertanyaan dari chat ya? Iya. Dari chat, nggih. Apakah Kalau sudah selesai 24 anak, terus masih adakah semangat bagi anak yang lainnya? Ya sudah tertutup ya. Ini sebenarnya tadi sudah terjawab. Apakah syaratnya sama untuk kelas riset? Untuk syarat tadi kami sampaikan menyusul, kan kami sampaikan menyusul dan kami permudah lebih mudah daripada kelas LBCI.
Apakah anak yang minat di bahasa masih bisa ikut LBCI? Ya itu tadi sudah kami jawab. Kemudian kuota minimal sudah kami jawab. Ini tadi juga sudah ya. Kayaknya udah ya. Universitas lanjutan apakah ada kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri? Jadi kalau Bapak Ibu yang pengen mengetahui universitas mana saja anaknya kira-kira nanti bisa masuk kemana, silahkan langsung ke BK, gitu ya. Universitasnya ini baiknya kemana? Anak saya pengen kuliah di sini, kemampuan anak bagaimana? Ah, itu nanti bisa konfirmasi ke BK langsung, gitu nggih. Kemudian, apakah kelas riset sistem belajarnya sama dengan kelas reguler? Tadi udah kami jawab. Untuk karya ilmiah harus berupa apakah makalah, nanti ada pembimbingan. Jadi untuk karya ilmiah ini nanti ada guru tersendiri yang akan membimbing, gitu nih. Sudah kami jawab. Ya, baik. Izin menutup Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Nuruddin untuk paparannya mengenai sosialisasi LBCI. Untuk selanjutnya kita sudah sampai pada penghujung acara. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu yang di Zoom. Marilah kita tutup acara kita pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika, alhamdulillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Ni Anggela sebagai yang memandu acara pada siang hari ini memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini foto bersama anak-anak ya di depan. Oh, iya. Coba foto bersama dulu anak-anak. Berdiri. Bapak hadap kemana? Oh iya, mau silakan berdiri. Berdiri Pak. Oh di depan, semuanya ke depan. Iya monggo, Mbak, Mas, dan Ibu PA. Semua dan Bapak Ibu PA beserta panitia, monggo berbaris. Yang Putri sebelah sini nggih. Yang Bapak Ibu PA sebelah mana? Oh, Putra di bawah. Oh, Putri bagi dua, kanan kiri. Duduk. Oh, yang Nah, gitu tipuk-tipuk. Begitu ya. Bu Selasi kenapa di sini?